Oke, baik. Tentang perhitungan besar sampel, saya lanjutkan. Misalnya penelitiannya tentang proporsi, maka kita pakai rumus proporsi. Jika penelitiannya tentang mean, kita pakai rumus besar sampel mean. Ya. Ini contoh penelitian proporsi di satu kelompok. Ya. Misalnya, penelitian pada ibu hamil dengan populasinya berjumlah 2.000 ibu hamil. Ya. Tingkat kepercayaan yang dipakai 95%. Presisinya 5% atau presisi 5%, kemudian P sebelumnya tidak diketahui. P itu maksudnya proporsi. Ya. Kemudian penelitian 95% maksudnya, mohon untuk tidak ada yang mencoret-coret di screen ya, supaya lebih fokus. Oke, 95% itu maksudnya adalah tingkat kepercayaan 95% berarti alfanya 5%. Alfa 5% artinya, kalaupun penelitian itu terjadi kesalahan, maka kesalahan itu ditoleransi sebesar 5% maksimal. Kalau terjadi kesalahan. Itu artinya alfa 5%. Berarti tingkat kepercayaan 95%. Khusus penelitian yang sosial atau penelitian kesehatan yang bukan eksperimental umumnya menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan alfa 5%. Tapi kalau penelitian eksperimental atau uji klinis, tingkat kepercayaan yang dipakai biasanya 99%, sehingga alfanya 1%. Sehingga kalau di total menjadi 100%. Ya. Presisi itu artinya tingkat kesalahan yang yang maksimal. Misalnya di sini ditetapkan 5%, silahkan, itu tergantung peneliti. Ya. Tetapi di sini misalnya 5%, umumnya 5% dipakai. Ya. P atau proporsinya itu artinya proporsi atau kejadian penelitian sebelumnya. Ya. Misalnya kita ingin penelitian tentang anemi ibu hamil, maka kalau kita penelitian itu, kita coba lihat kejadian anemi ibu hamil sebelumnya. Ada nggak? Kalau kita tidak menemukan data itu, maka kita bisa menggunakan 0,5 atau 50% ya, P-nya. Ya, jika kita tidak mengetahui. Tetapi kalau kita mengetahui, gunakan itu. Ya. Nah, kemudian hitung rumus besar sampel seperti yang ada di screen ya. Jadi N ini sama dengan Z alpha square ya, Z alpha square dikali P dalam kurung 1 minus P ya, 1 dikurangi P dibagi E kuadrat. Nah, Z alpha square ini 1,96, ini sudah angka patokan ya. Kemudian masukkan ke sini sehingga 1,96 kuadrat jadinya ya. Kemudian dikalikan P. P-nya itu 0,5 ya. Kemudian 1 dikurangi 0,5 dibagi E kuadrat. E-nya itu 5%. Karena 5% berarti 0,05 ya. 0,05 kuadrat ya. Jadi saya ulangi, 1,96 kuadrat dikali 0,5 kurung buka, 1 dikurangi 0,5 kurung tutup. Dibagi 0,05 kuadrat. Ya. Ya, itulah hasilnya ya. Kalau ini dianggap terlalu besar, hasilnya kurang lebih 384 kalau nggak salah ya. Kalau hasil tersebut dianggap terlalu besar karena dana sedikit, waktu juga sedikit, maka kita bisa mengecilkan itu dengan melakukan N koreksi seperti rumus ini ya. Ini N sampel, kemudian N-nya adalah 384 misalnya. Hasil perhitungan tadi 384 dikali N besar. N besarnya 2000 ya. Dibagi N kecil, N kecilnya 384 ditambah N besarnya ini 2000 dikurangi 1. Nah, itulah hasilnya ya. Kemudian kalau penelitian mean ya, ini rumusnya. Penelitian tentang mean berat badan mahasiswa putri di Kota Denpasar misalnya. Tingkat kepercayaan sama 95% sehingga alfanya 5%. Presisi atau D-nya 1,5 dipakai. Dan standar deviasi atau S-nya atau SD, ada juga yang bilang SD, standar deviasi, itu 5 kg. Ya. Tinggal dimasukkan ke rumus ya. Z alfanya 1,96, ini sudah patokan, dikali 5. Kemudian karena standar deviasinya 5, dibagi D. D-nya itu 1,5 ya. Kemudian semuanya ini dikuadratkan ya. Oke, didapatkan hasil 43 ya.
Nah, ini kalau mencari mean. Ya. Jadi standar deviasi itu adalah penyimpangan dari rata-rata ya. Misalnya ada yang rata-ratanya misalnya 10. Kemudian ada yang nilainya 15. Berarti standar deviasinya itu 15 dikurangi 10 ya. Jadi derajat penyimpangan dia dari nilai mean atau dari nilai rata-rata. Oke. Kemudian ada kriteria inklusi eksklusi. Kriteria inklusi itu adalah kriteria sampel yang memenuhi syarat. Misalnya, umur 50 tahun ke atas, laki-laki, kemudian tinggal di kota. Nah, itu namanya syarat sampel, namanya syarat inklusi yang harus dipenuhi. Sedangkan syarat eksklusi adalah dia memenuhi syarat inklusi, tetapi tidak layak untuk diteliti. Misalnya karena yang bersangkutan sedang sakit, atau yang bersangkutan tidak memahami bahasa, atau yang bersangkutan karena kondisi tertentu tidak mungkin untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian. Oke, saya kira itu penjelasan singkat saya. Sekarang saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Oke, minta tolong di-unmute semuanya ya. Semua unmute ya, supaya suara tidak masuk. Baik, saya coba jawab yang pertanyaan dari Daniel Datumangga ya. Jadi, penelitian tingkat pengetahuan penata anestesi dengan tindakan keperawatan anestesi pada pos pembedahan ya, dengan general anestesi. Pada akhir anestesi, ternyata pasien mengalami komplikasi karena memiliki riwayat penyakit yang tidak diketahui oleh pasien itu sendiri atau keluarga. Apakah itu memenuhi syarat inklusi atau eksklusi? Jadi seperti yang saya jelaskan, kalau dia syarat inklusi, dia harus memenuhi ya. Misalnya dari segi umur. Umur kita batasi berapa misalnya 30 tahun ke atas. Kemudian pasiennya memahami bahasa Indonesia dengan baik misalnya atau bisa baca tulis. Kemudian apa misalnya laki-laki misalnya dan seterusnya. Itu syarat itu ditentukan oleh peneliti. Apa syarat eksklusinya misalnya ya? Responden mengalami dengan gangguan tertentu misalnya apakah dia punya penyakit jantung sehingga tidak layak untuk diteliti, atau dia sedang sakit lain atau sedang tidak ada di tempat, itu bisa masuk kriteria eksklusi ya. Jadi sebenarnya dia memenuhi syarat tapi ada kondisi tertentu yang membuat dia tidak layak untuk diteliti ya. Tapi kalau ini misalnya dia ternyata pasien mengalami komplikasi karena kalau dia mengalami komplikasi ya tidak layak untuk diteliti kan. Kalau misalnya akan diwawancara misalnya ya. Tidak etis kita sebagai peneliti meneliti orang yang dalam kondisi komplikasi. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Gita ya. Untuk nilai presisi dan tingkat keberhasilan itu mutlak 5% dan 95%. Atau dapat mengikuti penelitian sebelumnya seperti nilai proporsi. Oke. Untuk penelitian seperti yang saya bilang tadi, kalau penelitiannya penelitian sosial atau penelitian kesehatan yang tidak ada perlakuan, kita biasanya menggunakan alfa 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Ya. Nah, tetapi kalau penelitiannya itu eksperimental atau uji klinis, kita menginginkan kesalahannya sangat kecil. Karena kesalahan yang kita harapkan itu kecil, maka kita berharap kita menggunakan alfanya 1%, sehingga tingkat kepercayaan menjadi 99%. Tapi kalau adik-adik mau penelitian misalnya yang bukan eksperimental, silakan pakai 5% ya, alfanya, dan tingkat kepercayaan 95%. Dari Manuel, jumlah sampel yang terlalu besar. Bagaimana kita tahu jumlah sampel yang terlalu besar, sedangkan di video dikatakan bahwa sampel digunakan boleh melebihi standar minimal. Oke, maksudnya begini ya. Setelah kita hitung berdasarkan rumus, misalnya di sini dapat 384.
karena 384, maka sekarang mahasiswa berpikir atau peneliti, apakah 384 ini dianggap terlalu besar atau tidak? Oh, ternyata terlalu besar. Kalau terlalu besar, silahkan kecilkan dengan melakukan N koreksi. Dengan melakukan N koreksi. Setelah N koreksi, ternyata didapatkan 300 misalnya. Setelah dapat 300, itulah sampel minimal yang diperlukan. Jadi tidak boleh dikecilkan lagi. Nah, itu untuk besar sampel. Kemudian dari Muhammad ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan angka standar deviasi. Standar deviasi itu seperti yang saya bilang tadi Jadi rata-rata harus dihitung dulu. Misalnya ada 10 orang. Rata-rata 50 misalnya dari 10 orang tersebut berat badannya. Lalu nanti rata-ratanya itu dibandingkan dengan nilai masing-masing. Berapa penyimpangannya, berapa perbedaan rata-rata dengan nilai sebenarnya tiap orang, itulah standar deviasi, itu dijumlahkan. Saya mau nanya, sudah belajar SPSS belum? Sudah, Pak. Sudah. Belajar nggak tentang cara menghitung standar deviasi? Lupa, Pak. Oke, kalau begitu saya akan tunjukkan cara menghitungnya sebentar lagi pakai SPSS. Oke, kita lanjut dulu Bisa nggak? Saya dengar masih ada yang suara masuk. Tolong dimatikan dulu. Oke, kita lanjut Ini dari Glory Saya ingin bertanya tentang dijelaskan jika sampel terlalu besar maka dilakukan N koreksi. Bagaimana jika setelah dilakukan N koreksi tapi hasil sampelnya masih belum memenuhi hasil yang diinginkan? Jadi kalau sudah melakukan N koreksi, tadi misalnya N-nya dapat 384. Kemudian itu kita anggap terlalu besar, kita turunkan dengan N koreksi, dengan rumus N koreksi. Kemudian dia jadi 300 misalnya maka 300 itu tidak bisa dikecilkan lagi. 300 itu adalah sampel minimal yang harus didapatkan. Lebih dari itu tidak masalah, justru lebih bagus tetapi sampel minimal harus didapatkan. Kecuali karena kondisi tertentu tidak memungkinkan kita dapat sampel, tidak masalah, tetapi itu kita laporkan sebagai kelemahan dalam penelitian. Kita sering mengenal itu dengan limitation of study atau kelemahan penelitian. Itu hal biasa silahkan saja kalau misalkan sampel tidak sesuai dengan harapan. Itu dilaporkan dalam laporan penelitian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke SPSS. Silahkan, ada yang bertanya? Halo? Ada pertanyaan lagi? Untuk sementara materinya dipaham, Pak. Oke. Baik, kalau demikian saya lanjut ke SPSS. Bagaimana cara mendapatkan standar deviasi? Tunggu sebentar saya sedang buka SPSS. Oke, Pak.
Oke, lihat nggak tampilan SPSS-nya? Kelihatan? Terlihatan, Pak. Oke, baik, Pak. Sekarang kita mencoba menghitung standar deviasi ya. Misalnya ini ada umur ya. Ini umur responden. Ya. Ada sebanyak 70 responden ya. Sekarang kita ingin mencari nilai min dan nilai standar deviasi ya. Silakan diklik, tinggal diklik analyze ya. Setelah analyze, kemudian klik descriptive statistics, kemudian klik frequencies ya. Oke. Setelah diklik frequencies ya. Kemudian kita masukkan umur. Oke. Kemudian klik statistics. Kemudian klik min ya. Kalau kita mau cari nilai min, kemudian ada standar deviasi ya. Kalau mau lagi, mau minimum, maksimum, kemudian varian, rank, median, dan seterusnya silahkan. Kalau sudah, klik OK. Continue ya. Oke, kemudian klik OK. Oke, kelihatan nggak outputnya? Kelihatan, Pak. Ini nilai min, median, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi sudah ada hasilnya min ya. Minnya atau nilai rata-ratanya 15,87, median 16, standar deviasi 1,8 ya, atau kalau kita bulatkan 1,9 ya. Oke. Variannya sekian, ranknya itu 6. Nah, rank itu nilai tertinggi dikurangi nilai terkecil. Kemudian maksimumnya 18 tahun umurnya, kemudian minimum 12 tahun. Kalau ini frekuensi ya. Yang umur 12 tahun ada 4 orang atau 5,7%. Yang umur 13 tahun ada 7 orang atau 10%. 14 tahun ada 3 orang atau 4,3% dan seterusnya. Ya. Totalnya 70 orang. Ya. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Bisa, silakan. Pak, bisa. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebentar lagi saya akan share videonya. Mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung besar sampel, proporsi maupun min. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Dadah. Stay safe, Pak.